Biarlah pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Beracara Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Raja segala raja. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari semuanya bangkit berdiri. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari semuanya angkat kedua tanganmu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian Tuhan dari setiap kami Tuhan. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Amin. Yesus, Raja di atas segala raja.
memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang memuji Tuhan, semua yang siap memuji Tuhan, coba angkat tangannya. Haleluya. Inilah zaman Elia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan datang Tuhan, sebab waktumu sudah dekat. Kami mau bersiap-siap Tuhan. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, lap dan kelaparan, di perantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud bait pujian dipulihkan. Amin. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang penguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran. Di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang telah ada, yang ada dan akan datang. 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 Kami percaya Tuhan. Yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Oh, yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Dia datang. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau akan datang Tuhan, mengangkat setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang
melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan, bukan lompat, lompat, lompat bersama-Mu Tuhan. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan, bukan lompat, lompat, lompat. Kita terbang tinggi awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Tuhan, amin, lebih menopang. Bukan apa di dalam-Mu Tuhan, bukan apa di dalam-Mu Tuhan, bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kami akan selalu aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, kami berlindung Tuhan. Kami percaya disitulah tempat yang paling aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan
dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah. Aku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Sebab Engkaulah yang beserta dengan kami, matamu tertuju pada kami Tuhan. Pemeliharaanmu setia di dalam kehidupan kami. Kami menjadi semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus membawa kami ke dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada minggu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan ibadah melalui ibadah secara langsung. Juga mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap setia, tetap bergairah di dalam mengikut Tuhan. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini keadaan dunia sungguh-sungguh menakutkan. Ini salah satu tanda-tanda ya akhir zaman di mana Tuhan Yesus akan datang kembali, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Ya, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang dalam bentuk sebagai seorang bayi yang harus dilahirkan dengan seorang wanita, Ibu Maria. Tetapi kedatangannya untuk kedua kali, Tuhan Yesus bukan lagi seperti bayi, tetapi dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim. Dia yang akan mengadili setiap manusia, baik yang sudah mati maupun yang belum meninggal, akan menghadap
tahta pengadilan ilahi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang masih hidup, kalau saudara sudah percaya, biarlah saudara tetap setia mengikut Tuhan sembari berjaga-jaga. Haleluya. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang berjaga-jaga di akhir zaman. Pembacaan firman di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ya. 25 sampai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Di situ Tuhan memberikan pengajaran kepada pengikut-pengikutnya ya, supaya pengajaran ini yang dihujudkan dalam perumpamaan atau ilustrasi supaya mereka ingat ya, supaya mereka berwaspada, supaya mereka berjaga-jaga bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, karena itu ayat 1 sampai ayat 13 saya akan membaca ayat 1 sampai 13 berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca pada saat ini merupakan pengajaran langsung dari Tuhan, ya. Jadi bukan dari seorang nabi, seorang rasul atau seorang penginjil, tetapi ini langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ini menyangkut masa depan pengikut-pengikutnya. Tuhan tidak mau pengikut-pengikut Kristus tidak hanya menjadi orang yang beragama, menjadi orang yang setia, orang yang semangat berkorban, itu tidak salah. Tetapi target dari Yesus kepada setiap orang yang percaya bukan hanya sekedar kita diberkati oleh Tuhan semasa hidup. Yang sakit bisa disembuhkan, yang susah bisa dihibur, yang lemah bisa dikuatkan, yang berbeban berat, beban mereka diangkat, yang takut dikasihkan semangat baru. Itu memang bagian dari janji Allah. Tetapi yang terpenting, kita sebagai pengikut Kristus menjadi mempelai-mempelainya
Yang bukan hanya di dunia kita menikmati fasilitas Tuhan, tetapi sampai kita masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Karena orang yang sudah masuk ke pesta pernikahan anak domba, sudah 100% mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Itu target saudara dan saya. Untuk apa kita menjadi orang baik, orang saleh, orang banyak beramal tetapi tidak masuk surga? Orang luar berkata bocai. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang bocai. Kita menjadi anak Tuhan yang beruntung. Kita menjadi anak Tuhan yang berbahagia. Karena Tuhan sudah siapkan tempat yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita lewat firman-Nya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, ini bicara pengajaran Yesus di akhir zaman. Kalau ada akhir zaman berarti awal zaman. Ya, kalau saudara dan saya belajar tentang peta zaman, ya, peta zaman itu ada periode-periodenya. Katakanlah dari zaman Adam, zamannya Adam sampai zamannya Abraham, itu ada waktu 2000 tahun. Waktu 2000 tahun. Ya. Dari zaman Abraham sampai zamannya Tuhan Yesus lahir sampai wafat dan naik ke sorga. Itu ada waktu zaman 2000 tahun. Jadi dari Adam sampai Yesus itu ada waktu 4000 tahun. Dari zaman Yesus sampai sekarang. Ini juga ada waktu 2000 tahun. Berarti kita sudah memasuki 6000 tahun di perhitungan akhir zaman. Nah, masih ada satu, ya, 1 tahun itu yang disebut hari ke-7, ya. Zaman Adam sampai zaman sekarang ini termasuk hari pertama sampai hari ke-6. Tetapi ada hari ke-7 yang disebut hari perhentian. Dan hari perhentian itulah yang belum terwujud. Supaya saudara dan saya tahu bahwa hidupmu dan hidupku bukan hanya sekedar kita menikmati hidup 100 tahun itu sudah maksimal. Tetapi ukuran Allah ada ribuan tahun, ada jutaan tahun di mana hidup tidak akan pernah berakhir. Kalau saudara mencapai tujuan itu, saya pastikan saudara akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Oleh karena itu kita akan belajar daripada kelompok orang yang sungguh-sungguh berjaga-jaga untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki adalah kelompok orang yang bijaksana. Ada 10 di situ sama-sama, tapi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok yang bodoh, ya. Kelompok yang bodoh ini akhirnya mereka tidak bisa masuk ke pesta. Karena mereka tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak menghargai. Tetapi mari kita akan belajar bagaimana kelompok yang bijaksana 5 orang ini bisa menikmati janji Allah, bisa hidup dalam kebahagiaan dalam pesta pernikahan. Kita baca di dalam ayat 3 sampai 4 apa yang mereka lakukan. Orang yang berhikmat ini, kelompok yang berhikmat yang mereka lakukan hidupnya seturut firman Allah. Dia lebih mentaati firman Allah daripada mengikuti kata orang. Kata diri kita sendiri. Kata orang pandai. Bagi 5 orang yang bijaksana, dia lebih mempercayai firman Allah, menuruti firman Allah. Itu sebabnya pada waktu mereka menunggu kedatangan mempelai laki-laki, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Pakaiannya dipersiapkan, perlengkapannya dipersiapkan, peralatannya dipersiapkan.
pelitanya disiapkan, minyaknya disiapkan, bahkan yang terpenting mereka mempersiapkan hatinya untuk ketemu Tuhan. Jadi itu yang harus menjadi doa saudara. Hati kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itulah kerinduan saya dan kerinduan saudara sebagai umat Allah. Karena hidup di dunia ini sementara saudara. Kita melihat teman-teman kita yang relatif masih muda sudah berakhir hidup. Saya beberapa hari yang lalu saya pergi ke Madura. Saya punya kakak ipar saya meninggal. Orangnya baik, orangnya setia, orangnya semangat. Saya punya adik yang di Madiun, dia punya istri, ya kena COVID. Suami istri adik saya dua-duanya kena. Mertuanya juga kena, sudah lanjut umurnya. Tapi dia punya adik, itu adik anaknya nomor 2 tidak kena saudara. Dan dia tidak pernah terpikirkan bahwa anak nomor 2 ini tiba-tiba bisa meninggal dunia. Padahal papa mamanya sudah parah tapi bisa disembuhkan Tuhan. Adik saya dengan istrinya juga berat tapi bisa disembuhkan. Tetapi adik dari istrinya adik saya justru yang tidak pernah terduga bisa dipanggil Tuhan. Inilah hidup. Makanya Bapak Ibu kita harus waspada, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, ya. Karena itu dia memiliki pelita. Pelita adalah sarana penerangan yang disiapkan gadis yang bijaksana. Pelita. Pelitanya menyala saudara. Memang kenapa harus ada pelita? Memang di zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu pelita itu peranannya luar biasa justru di malam hari. Karena waktu itu belum ada PLN, ada genset atau ada diesel, ya, ada lampu strongking, tidak ada. Maksimal pada zaman dulu itu pelita atau obor, ya. Kalau zaman kuno seingat saya biasanya itu pakai lampu teplok ya, zaman dulu ya, pakai minyak gitu ya, pakai semalam-malaman supaya bisa ada penerangan. Nah, saudara, kenapa harus pakai pelita? Karena saat itu suasana kondisinya dalam keadaan malam, saudara. Nah, malam secara rohani Alkitab berkata malam itu berbicara tentang keadaan di mana orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali harus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kerjakanlah selagi hari masih siang. Karena malam akan tiba. Orang yang sudah masuk ke dalam suasana malam, orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kecuali harus menunggu, menanti kedatangannya dia. Nah, itu yang dilakukan oleh perempuan yang bijaksana. Yang kedua, bukan hanya menyiapkan pelita, tetapi di situ dikatakan pelita itu melambangkan tentang firman Allah, ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi anak Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan itu harus punya pelita. Pelita itu adanya firman. Firman itu adalah pelita dalam hidupku dan terang dalam jalanku. Jadi saudara jangan sampai krisis firman. Hari-hari ini dunia mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis kenyamanan, krisis ketenangan, krisis kondusif suasana dunia sekarang sungguh-sungguh menakutkan. Tetapi saudara dan saya jangan sampai kita kehilangan firman. Karena firman itulah yang akan menuntun perjalanan saudara.
Firman itu akan membawa saudara masuk ke dalam pesta pernikahan. Firman itu akan membawa saudara masuk dalam kerajaan sorga. Saudara tidak usah pusing dengan kata orang. Kata si A, si B. Kata tokoh, kata siapa saja. Orang ngenyek saudara, orang menghina saudara. Orang yang melemahkan iman saudara. Saudara tidak usah peduli dengan kata orang. Yang penting kita harus kata firman. Amin. Kata firman. Itu yang akan menjadi pelita dalam perjalanan saudara. Itu yang dilakukan oleh 5 anak darah yang bijaksana. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa 5 anak darah yang bijaksana itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ada 2 sarana untuk hidup kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama firman Allah. Orang yang hidup dengan firman Allah kalau tidak dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup mereka akan menjadi orang Farisi. Ya, Farisi itu hanya pinter tentang Alkitab. Pinter berdebat tentang teologi. Farisi rohani. Tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Itu sebabnya perlu ada sarana yang kedua yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus. Pelita itu firman, minyak itu menggambarkan paling sedikit ada 3 yang saya ingin sampaikan. Bahwa minyak itu berbicara tentang firman. Yang pertama kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 ya. Itu pertama bicara tentang minyak ya. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13 berkata begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi minyak itu berbicara tentang pengurapan Roh Kudus ke atas diri Daud. Daud waktu itu kecil. Dibanding dengan kakak-kakaknya. Menurut ukuran manusia, Daud ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Israel yang kedua. Dari sisi umur, faktor umur dia anak paling kecil dari 8 anak laki-laki. Dalam pengalaman peperangan, Daud belum diangkat menjadi prajuritnya Saul. Dia sehari-hari hanya sebagai pengembala domba. Ya. Tetapi kita lihat, Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak. Sejak saat itu Roh Kudus turun atas Daud. Sehingga Daud menjadi seorang pribadi yang tangguh, pribadi yang hebat, pribadi yang diurapi. Sehingga kemanapun Daud berperang, kemanapun Daud pergi selalu memperoleh kemenangan. Menang melawan Goliat, menang melawan bangsa-bangsa Filistin, menang melawan musuh-musuh selama 40 tahun. Daud tidak pernah kalah karena ada pengurapan ilahi. Saya percaya Bapak Ibu mungkin orang biasa. Di mata manusia engkau orang miskin, orang bodoh, orang kecil, orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia. Tapi kalau engkau punya pengurapan ilahi, engkau diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Engkau akan menjadi pribadi yang menjadi harapan untuk gereja di akhir zaman. Kau akan menjadi orang yang hebat di akhir zaman. Karena ada Allah di pihakmu. Sehingga kau bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib.
Kita lihat bagian yang kedua, minyak bukan hanya bicara tentang pengurapi secara otoritas, secara keilahian sebagai raja. Tapi minyak juga melambangkan tentang kesembuhan. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Yakobus 5, 14, 15 berkata begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Atau penatua jemaat itu hamba-hamba Tuhan. Ya, pendeta atau gembala. Supaya mereka mendoakan dia. Serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang dilahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi minyak ini melambangkan tentang kuasa kesembuhan ilahi. Karena itu di dalam Tuhan, mujizat kesembuhan ilahi masih berlaku sampai sekarang ini. Amin. Karena itu kalau saudara sakit, ya tidak dilarang kita pergi ke dokter, berobat ke dokter. Atau mungkin karena harus dirujuk ke rumah sakit, gak apa-apa. Selama tidak bertentangan dengan firman Allah. Tetapi yang harus diutamakan kita berdoa dulu sama Tuhan. Kita minta pengurapan minyak kesembuhan dari Tuhan. Sebab di dalam doa disertai pengurapan minyak. Yang pertama, kalau didoakan dan mendoakan itu dengan dasar iman akan janji kesembuhan, maka terjadi mujizat kesembuhan. Yang kedua, terjadi pengampunan dosa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, berbuat dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa setengah kecil, dosa putih, dosa hitam. Kalau engkau mengaku dengan iman bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dosamu akan diampuni. Karena dosa itu berbahaya, saudara. Dosa itu membuat orang kehilangan sukacita. Dosa itu membuat orang kehilangan pengharapan. Dosa itu membuat hidupmu hancur. Dosa itu membuat hidupmu tidak bergairah. Dosa membuat rumah tanggamu hancur. Dosa membuat bisnismu hancur. Dosa membuat karirmu hancur. Dosa membuat masa depanmu hancur. Oleh karena itu jangan pernah menyimpan dosa. Lebih baik kita akui, kita minta ampun sama Tuhan. Supaya dosa kita diambil alih oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Masa depanmu juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang kedua, minyak urapan. Yang ketiga, ya agar pelita itu tetap menyala. Ini bicara tentang perjalanan hidup kita. Perjalanan iman kita. Perjalanan rohanimu supaya tetap menyala. Berkobar-kobar. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 4:31 berkata begini, 4:31. Kisah Rasul 4:31 berkata begini. Ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini ciri-ciri orang yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Semangat untuk menginjil. Semangat untuk memberitakan nama Yesus. Hatinya selalu penuh dengan beban. Bagaimana aku harus memenangkan jiwa? Bagaimana caranya harus aku memenangkan jiwa-jiwa? Berapapun harganya, berapapun taruhannya, yang terpenting bagi hidupku,
Sebelum Yesus menjemput aku harus memenangkan jiwa baru. Membawa mereka mengenal kepada Tuhan. Supaya seperti kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Amin. Karena itu saya berdoa supaya setiap minggu Bapak Ibu bawa jiwa baru. Saudara kalau bawa satu jiwa baru, itu mahkota pahala tidak akan hilang di sorga. Amin. Cari jiwa baru yang belum kenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sudah terjatuh, tersesat, temukan kembali. Seperti gereja mula-mula. Kita melihat bagaimana semangatnya orang Kristen, ya, gereja mula-mula. Kembali kepada pasal 8, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4 berkata begini. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Wah, saudara, orang Kristen mula-mula itu taruhannya nyawa, saudara. Jadi pengikut Kristus itu bukan enak. Bukan hanya sekedar bahagia, diberkati, dilindungi. Ditolong, disertai, dilindungi. Justru gereja mula-mula itu taruhannya nyawa, saudara. Dan mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut mati syahid karena nama Tuhan. Itu yang dialami oleh Stefanus. Majelis gereja mula-mula. Dia mati syahid karena nama Tuhan. Makanya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang aktivis gereja. Kalau engkau takut menghadapi kematian karena nama Tuhan, itu perlu dipertanyakan imanmu kepada dirimu sendiri. Kalau engkau takut datang ke gereja sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, karena takut kena virus corona, itu perlu ditanyakan sampai sejauh mana imanmu, kasihmu, kesetiaanmu kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan rela berkorban. Nyawa pun siap dikorbankan seperti Stefanus. Berikutnya apa yang dikatakan? Pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Di Yerusalem mereka semua kecuali Rasulullah tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Wah, luar biasa saudara. Bukan hanya ada yang dibunuh tetapi masuk penjara, keluar masuk penjara. Itu kenapa? Karena dirinya sudah penuh Roh Kudus, sudah penuh dengan minyak Roh Kudus. Nah itulah yang dibutuhkan gereja akhir zaman. Supaya engkau bertahan. Jangan karena cobaan sedikit, karena tersinggung sedikit, karena terjadi gesekan sedikit, udah lemah, sudah tidak semangat lagi. Sudah tidak bergairah lagi untuk melayani. Tidak bergairah lagi untuk melakukan panggilan ilahi. Jangan. Orang yang penuh Roh Kudus itu tanda-tandanya semangat. Melayani, semangat. Memberitakan Injil, semangat bersaksi. Semangat melakukan misinya Allah. Itu yang dilakukan oleh kelompok wanita yang bijaksana. Yang kedua, hidup dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, yang ketiga hidup intim dengan Tuhan. Ayat 12. Intim itu artinya membangun hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Ya, jadi yang terutama dalam hidup, bagaimana dia ingin menyenangkan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu yang dikerjakan. Ingin menyembah.
ingin memuji Tuhan, ingin terus bersyukur kepada Tuhan, ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh orang yang intim hidupnya dengan Tuhan adalah Noh, pasal 6 ayat 9. Dikatakan Noh, orang yang melekat kepada Tuhan. Sedangkan di zaman Noh, banyak orang tidak terlalu tertarik terhadap hal-hal yang rohani. Mereka terlalu sibuk dengan keinginan daging, keinginan hawa nafsu, kesibukan-kesibukan sekuler. Sehingga waktu untuk membangun bahtera tidak ada. Beda dengan Noh dan keluarganya. Sehingga pada waktu Noh membangun, mereka diajak, ayo ikut terlibat dalam pembangunan bahtera. Karena suatu saat dunia akan dihukum dengan air bah. Mereka ditertawai, mereka dihina. Mana ada air bah? Seumur-umurku belum pernah melihat air bah. Lagi pula bangun bahtera di atas gunung. Bagaimana caranya bahtera itu bisa dihanyutkan? Biasanya orang bangun bahtera itu di tepi pantai. Supaya mudah pada saat bahtera itu selesai diturunkan ke laut atau ke danau. Tapi di atas bukit. Noh ini tidak pakai otak. Melakukan perintah Allah boleh-boleh saja, tetapi harus juga pakai logika. Tapi Noh tidak pusing. Walaupun dia dihina, diejek, dia berpuluh-puluh tahun mengerjakan tugas yang super berat. Dia tidak peduli kata orang. Yang terpenting aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Aku taat kepada firman Allah. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu dan saatnya, Noh diselamatkan bersama keluarganya. Dan semua penduduk dunia dibinasakan dengan air bah. Seketika juga. Kita lihat, Noh mencapai umur 950 tahun, saudara. Tapi hidupnya selalu bergaul dengan Allah. Selama 950 tahun, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah mengabaikan tugas-tugas ilahi. Dia selalu taat, patuh. Dan dia juga selalu sabar mengerjakan keselamatan. Jangan remehkan keselamatanmu. Kalau Yesus datang besok atau minggu depan, kita tidak tahu kan. Seperti mempelai anak darah yang bodoh. Memang mereka menanti sampai jauh malam. Tapi tiba-tiba tengah malam, mempelai itu datang. Dan mereka tidak bisa masuk ke dalam ruangan pesta yang sudah disiapkan. Kecuali 5 anak darah yang bijaksana. Ya, karena mereka intim dengan Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Enok? Enok adalah seorang yang intim dalam pasal 5. Dia bergaul karib dengan Allah. Selama 365 tahun. Sedangkan teman-temannya, kawan-kawannya, mereka terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Tapi Enok tidak. Alkitab berkata, pada waktu dia berumur 365 tahun, Enok diangkat oleh Allah hidup-hidup ke sorga, saudara. Alkitab mencatat ada 2 orang yang diangkat oleh Allah tanpa melalui proses kematian. Enok dan Elia. Dan saya percaya, kalau Yesus datang nanti dengan tiba-tiba, semua saudara dan saya terangkat ke sorga. Amin. Kalau yang sudah meninggal, ya mungkin dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tapi kita yang masih hidup,
kita memakai tubuh yang baru. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita sudah berjaga-jaga. Sehingga hidup saudara dan saya akan berkata, memang benar. Apa yang dikatakan firman adalah iya dan amin. Oleh karena itu tetap semangat, tetap berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kedatangannya rahasia, misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang terpenting bukan kapan Tuhan datang. Bukan bulan berapa, tahun berapa. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting diri kita sendiri. Apakah kita sudah bersiap-siap siaga untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan diri dengan hidup dipimpin oleh firman, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidup membangun keintiman dengan Dia. Sehingga sewaktu-waktu Tuhan datang, kita sudah siap. Amin. Kita akan siap ketemu dengan Tuhan. Hidup bersama Dia dari kekal sampai kekal. Tetap semangat mengikut Tuhan sampai ketemu Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian. Tanda-tanda hujan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda, mari kita bangun berdiri. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah.
Allah mau pakai saudara, Allah mau pakai saya di akhir zaman sebelum dia datang pada kali yang kedua. Ya la 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 la. Oh papa 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 papa. Jika rata papa 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 papa. Seringkali kita terlalu berfokus kepada keadaan. Kita tidak berfokus kepada Tuhan. Tidak membangun hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga ketakutan, kecemasan, kekhawatiran mengendalikan pikiran dan perasaan. Seolah-olah dunia ini sudah hancur. Mari pada saat ini, angkatlah hatimu, angkat rohmu. Pandang Dia. Dialah yang mengendalikan alam semesta. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Apapun yang terjadi di dunia, semuanya seizin Dia. Supaya kita sadar bahwa di dunia ini hanya sementara. Karena itu selama kita masih dikasih hidup, dikasih sehat, mari mengerjakan apa yang menjadi bahagian kita. Enoh mengerjakan bagiannya. Enoh mengerjakan bagiannya. Sehingga dia akhirnya berjumpa dengan sang Khaliknya. 5 darah yang bijaksana mengerjakan bagiannya. Sehingga mereka diizinkan masuk ke dalam pesta pernikahan. Tetapi sayang 5 anak darah yang bodoh. Walaupun mereka punya pelita, punya minyak, tapi mereka tidak bisa berjumpa karena mereka mengabaikan apa yang harus diutamakan. Sehingga mereka tertinggal dan mereka akan mengalami siksaan dalam pemerintahan kerajaan antikris. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu yang ada, baik yang hadir yang ada di rumah, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Semuanya masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Karena kami mau berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Roh Kudus pimpin kami di sepanjang perjalanan. Dan kami terus membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Sampai aku ketemu dengan Engkau, muka dengan muka. Sehingga firman Allah dikenapi. Diberkatilah umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang putus asa diberikan pengharapan. Biar mereka pulang dari tempat ini membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, bahkan membawa berkat-berkat rohani maupun jasmani. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin.